Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon untuk diaktifkan kamera. Ini yang hadir kurang satu malah ini. Tadi 24 jadi 23. 22 ya, berarti 4 orang lagi belum hadir ya, 4 orang. Di semester ini sepertinya tidak ada yang mengulang dari angkatan yang lain. Jadi semuanya dari 2021. Masih 4 orang lagi belum hadir ya. Muhammad Abdil, Weni, Salsabila. Oke. Ya, baik. Kita akan lanjutkan dengan kuliahnya ya. Materinya sudah ada di GCR ya. Jadi selanjutnya kita ke perkuliahannya. Jadi sekarang adalah pertemuan yang ke-6 ya. Ke-4 bukan ya, ke-6. Ya, pertemuan yang ke-6. Pertemuan yang ke-6. Jadi besok pekan depan ke-7 klimatologi dan ke-8 kita sudah UTS. Ya, nanti tanggal UTS-nya menunggu dari jurusan atau dari fakultas. Tapi biasanya setelah pertemuan ke-8 itu UTS. Ini udah pertemuan yang ke-6 ya. Jadi pekan depan satu lagi kuliah, setelah itu UTS. Nah, kemudian selain UTS kan komponen penilaiannya adalah UAS, kemudian absensi atau sikap, dan tugas. Ya, jadi ada komponen-komponen penilaian untuk nanti di nilai akhir dari mata kuliah ini. Kemudian ya mungkin kita langsung saja. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang meteorologi. Meteorologi yang istilah ini kita sudah tidak asing lagi. Ya, atau kita bisa mendengar juga yang sering juga muncul seperti perakiraan cuaca dan juga lain-lainnya ya. Kalau dahulu itu biasa di acara-acara televisi ada perakiraan cuaca. Besok di kota-kota besar di Indonesia, besok hujan atau berawan atau kering atau berawan, kering dan lain-lain ya. Dan kemudian juga di kota-kota besar dunia misalnya. Nah, sekarang kadang-kadang juga ada ya di dalam, tapi apa namanya, ya, di tampilan-tampilan kecil gitu. Nah, meteorologi ini adalah ilmu mengenai tentang cuaca. Cuaca yang diukur dalam rentang waktu tidak terlalu lama. Artinya tidak terlalu lama itu bukan yang puluhan tahun atau ratusan tahun atau lebih dari itu, ribuan tahun. Kalau sudah rentang waktu yang lama itu nanti masuknya klimatologi. Jadi ada dua ini. Meteorologi sering disandingkan, meteorologi dan klimatologi ya. Bahkan di dalam instansi kita di Indonesia ini ada lembaganya BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi serta Geofisika. Ya.
BMKG geofisika ada juga. Jadi ada 3. Meteorologi tentang cuaca, kemudian klimatologi itu tentang apa namanya jangka waktunya lebih lama lagi tentang cuaca juga, tapi jangka waktu yang lama dan luas. Kalau meteorologi itu dia lebih sempit, lebih sedikit, dan waktunya itu rentang waktunya lebih rendah. Misalnya, tapi nanti kita akan bahas lebih detail. Contohnya kalau ke meteorologi itu pada saat ini kita berada di mana nih? Sekarang ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang, ada yang di Depok, ada yang mungkin di luar Jawa. Ya. Nah, saat ini keadaan cuaca saat kita berada saat ini itu adalah meteorologi. Apa saja keadaan cuaca itu? Seperti suhu, kemudian arah mata angin, kemudian kelembapan, terus kemudian sinar matahari, dan lain sebagainya. Itu nanti ada beberapa komponen-komponen dari perakiraan cuaca. Nah, ketika dicatat hari ini suhunya sekian derajat Celcius, maka atau Kelvin, maka itu adalah keadaan cuaca meteorologi. Karena pada saat itu atau pada rentang waktu yang sedikit itu yang sempit, atau mungkin kita ukur juga dalam rentang waktu sepekan, sebulan, atau setahun, yaitu masih meteorologi. Tapi nanti kalau sudah ratusan tahun, 30 tahun lebih, nah itu udah masuk klimatologi. 100 tahun. Kenapa? Karena pengamatan sudah sangat lama. Kenapa disebut Indonesia ini tropis? Ya karena pengamatannya sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Ratusan tahun sih ya kalau ribuan tahun. Sehingga Indonesia nanti dikelaskan menjadi berdasarkan klasifikasi itu klimatologi, iklim, dia sebagai tropis gitu. Kenapa? Ya nanti karena ciri-cirinya tropis itu banyak hujan, kemudian hujan dan panas itu ada sepanjang tahun. Kemudian juga cuacanya relatif tidak terlalu ekstrim dan sebagainya. Jadi itu pengamatannya yang sudah lama dan juga kita sudah rasakan, sehingga itu disebut dengan klimatologi. Adapun meteorologi tadi ya, dia hanya sesaat, sebentar, dan luasnya kecil. Kalau klimatologi itu sebuah region, ya, kawasan tropis, ya, itu melibatkan di batas antara garis lintang, ya, lintang 6 dan juga utara atau lintang 6 selatan dari 0, sehingga itu luasannya termasuk Indonesia, termasuk Brazil, termasuk semuanya itu jadi tropis dia. Jadi luas sekali ini ya, klimatologi itu cakupan wilayahnya. Kalau meteorologi ya perakiraan cuaca di Indonesia, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Yogyakarta, di Jayapura. Jadi lebih sedikit, lebih kecil. Kalau geofisika itu nanti beda lagi, ya. Geofisika jadi lebih ke arah fisika, tapi yang berhubungan dengan geografi, kebumian, berhubungan dengan kebumian. Geofisika itu. Jadi, nah, baik, nanti kita masuk nih ke dalam meteorologi ini. Baik, meteorologi, klimatologi, kemudian nanti kita bahas lagi lebih detail. Sebenarnya tadi sudah kita sampaikan ya. Meteorologi, klimatologi, kemudian ada atmosfer, karena cuaca itu tidak bisa lepas dari atmosfer, lapisan-lapisan atmosfer. Di lapisan yang kita hidup ini, lapisan atmosfer yang saat kita hidup ini, itu adalah tempat di mana manusia bisa hidup. Tapi kalau di lapisan atmosfer yang lainnya itu manusia sudah nggak bisa hidup karena sangat dingin sekali atau sangat panas sekali. Ya.
Jadi nanti di atas dari berapa kilometer itu kan ada troposfer, troposfer dan sebagainya itu suhunya itu ada yang ekstrim sangat dingin atau panas gitu. Nah, itu bisa dirasakan ya, tidak bisa dirasakan maksudnya bisa dijangkau dengan apa? Pesawat. Ya, ketika kita naik pesawat udara itu kan terbang dalam ketinggian tertentu. Tapi itu juga dia ada kemampuan pesawatnya juga. Lapisan atmosfer mana pesawat itu bisa terbang. Gitu. Karena bisa jadi juga nanti dia bisa hancur kalau kalau masuki lapisan atmosfer yang tertentu itu. Nah itu ternyata berfungsi sekali untuk bumi adanya lapisan atmosfer seperti itu. Karena dia itu sangat panas, sehingga apa? Sehingga ketika ada benda-benda langit masuk ke bumi, itu langsung hancur. Ya, bayangkan kalau tidak ada sistem pengamanan seperti itu, maka benda-benda langit itu bisa saja dia masuk dan mungkin akan terjadi bencana besar. Gitu. Nah, jadi itu juga untuk melindungi bumi. Namun ada juga ya seperti apa namanya satelit itu yang peluncuran kan, dia kan menembus lapisan-lapisan langit itu, lapisan atmosfer maksudnya, sehingga dia bisa keluar dari bumi dan kemudian mengorbit di luar bumi. Nah, berarti dia sudah dirancang bagaimana dia bisa menembus lapisan atmosfer tersebut ya berapa ratus kilometer sehingga dia bisa tidak hancur itu ya dengan lapisannya itu mungkin dengan bahan-bahan mineral-mineralnya itu kita kan sudah bahas kita sudah belajar ya bahan-bahan itu bahan-bahan mineral dan sebagainya di barang tambang itu. Nah mungkin itu yang bisa melindungi dia dari panas yang ekstrem dan sebagainya sehingga bisa keluar dari bumi dan mengorbit. Nah, kemudian nanti juga dengan pembentukan cuaca. Kemudian angin, penting sekali angin. Angin ini adalah komponen juga dalam cuaca. Ya, awan juga termasuk juga awan. Hujan, nah ini juga hujan. Hujan itu penting sekali, hujan itu sebagai siklus hidrologi hujan. Jadi kan berputar-putar saja. Dari hujan atau presipitasi, istilahnya itu presipitasi. Hujan itu turun ke muka bumi, kemudian masuk infiltrasi ke dalam tanah, ke dalam pedologi, dalam tanah, dan kemudian dia mengisi ruang-ruang, pori-pori. Nah, kita juga sudah belajar tuh di dalam pelajaran sebelumnya di pedologi atau di geomorfologi atau di geologi. Ketika air itu masuk, dia akan mengisi rongga-rongga itu, celah-celah tanah, masuk lagi ke dalam celah-celah batuan. Nah, kemudian air ini dia karena ada gerak gravitasi kan dia terus ke bawah ya kata ini, dan dia mencari, akhirnya dia bertemu dan kemudian bisa jadi keluar lagi dengan mata air atau dia melewati badan-badan air seperti sungai, danau dan lainnya, atau juga mungkin langsung ke laut. Nah, air ini kemudian diserap lagi oleh matahari, menguap, bukan diserap, menguap karena panas matahari ya pada siang hari, ya, sehingga dia naik ke atas lagi menjadi uap-uap air. Nah, ketika menjadi uap-uap air inilah dia menjadi awan dan kemudian nanti kondensasi dan kemudian menjadi awan dan kemudian dia menjadi mencair dan terjadilah hujan. Jadi turun siklus hidrologi seperti itu. Jadi berputar-putar saja. Ada juga cadangan air yang berbentuk batuan keras, yaitu es di kutub utara maupun kutub selatan. Ya. Kemudian nanti juga kita akan ke lembaga di Indonesia yang mengurusi tentang meteorologi, klimatologi dan geofisika ini. Kemudian pesawat meteorologi dan bencana meteorologi. Nah, jadi pesawatnya apa saja yang digunakan untuk mengukur panas, mengukur kelembaban dan sebagainya, dan kemudian bencana yang terjadi dari
cuaca ini atau meteorologi ini. Termasuk dalam pembahasan yang pertama adalah pengertian dari cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim. Intinya adalah cuaca itu, intinya perbedaannya itu di waktu dan wilayah. Kalau cuaca, waktunya pendek, short term period. Kalau iklim, dia jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, mengenai cakupan wilayahnya. Kalau cuaca, dia pada suatu tempat tertentu ya, yang lebih sedikit atau lebih kecil. Sedangkan kalau iklim, dia adalah tempat yang lebih luas. Atau bisa juga didefinisikan bahwa iklim itu adalah keadaan cuaca rata-rata. Jadi cuaca itu sub dari iklim. Iklim itu lebih luas. Jadi bahkan jadi dikatakan juga cuaca itu iklim itu adalah cuaca rata-rata. Jadi rata-rata kalau suhunya saat hari ini suhunya 27, hari besok 28, besok 27,5, besok lagi 26. Nah, kemudian dibuat rata-rata, tapi rata-ratanya di lebih dari 30 tahun. Nah, setelah di rata-rata dalam 30 tahun itu suhunya adalah 37,5 misalnya. Nah, itulah keadaan iklim di daerah situ. Nanti juga iklim mempunyai perbedaan klasifikasi yang lainnya. Kemudian, ini contoh ya. Contoh pengukuran cuaca yang dia lebih sempit, lebih kecil, waktunya juga lebih singkat. Cuaca di tempat A. Pada pukul berapa? Pada pukul 7. Tanggal berapa? 9/2010 dengan letak di mana? 6 derajat 30 selatan, kemudian 105 bujur timur. Ini koordinat geografis ini dipelajari di perpetaan ya. 6 derajat 30 detik menit lintang selatan dan 105 derajat 40 detik bujur timur. Ketinggiannya berapa? 101 meter di atas permukaan laut, MDPL, atau kalau bahasa Inggrisnya up level sea level. Sea level. Jadi di atas dari sea level laut ya, sea level. Kemudian unsur cuaca. Unsur cuaca itu apa saja? Di antaranya ada 7. Bisa jadi mungkin nambah lagi. Ya, tapi di antaranya ada 7. Apa saja? Pertama, radiasi matahari. Satuannya apa? 145 watt per meter persegi. Dia radiasi matahari. Jadi penyinaran matahari atau radiasi matahari itu adalah merupakan cuaca, komponen dari cuaca. Jadi apa yang dimaksud cuaca kan? Cuaca apa ya? Cuaca hujan, cuaca berawan, cuaca. Nah, maksud kalau didetailkan lagi di cuaca itu adalah radiasi matahari, suhu, tekanan, kelembapan, kecepatan, arah angin, penutup langit. Nah, itu adalah unsur-unsur dari cuaca. Penerimaan radiasi matahari ya, suhu udara 22 derajat Celcius, tekanan udara 995, kelembapan udara 85%, kecepatan angin 2 meter per detik, arah angin 45 derajat, penutup langit oleh awan 0,4. Jadi itu adalah contoh-contoh dari cuaca. Kemudian contoh iklim. Ya. Contoh iklim. Nah, ini iklim. Tadi beda cuaca. Dia pengamatannya hanya di satu tempat saja. Bisa pada saat ini pada jam 7 tadi. Itu. Nah, pengamat yang diamati apa? Ya tadi itu. Radiasi mataharinya berapa, suhunya berapa, kelembapan berapa, kecepatan berapa, tekanan udaranya berapa. Jadi udara yang dihitung semuanya.
Selain juga tadi yang lainnya, suhu juga suhu udara ya, radiasi ya, radiasi matahari. Di sebagian besar adalah tentang udara. Nah, kalau ini tentang iklim juga di tempat A selama 30 tahun diamati. Nah, bagaimana cara pengamatan 30 tahun? Ya, kita kumpulkan data-data sekunder dari mana? Dari stasiun meteorologi. Jadi se-Indonesia itu punya stasiun meteorologi dan klimatologi ini. Pengamatan ya dari BMKG itu stasiun BMKG. Kalau di Jakarta jadi ada ya di Pondok Aren itu ada tuh. Itu stasiun pengamatan BMKG di antar perbatasan ya, Jakarta Selatan dengan Pondok Aren itu ada di situ. Kemudian juga di kota-kota besar ada dia. Karena apa? Karena dari stasiun itu dia mengamati terus. Jadi yang mengamati ya mesin. Kalau manusia tidak bisa terus mengamati, dia kan mencatat. Jadi si stasiun itu ya stasiun bumi sepertinya ada di sini dalam ya. Stasiun buminya itu ada di seluruh Indonesia ya. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Tadi. Nah, Meteorological Regional Center ya, pusat region kawasan meteorologi. Sebuah tempat ada kan di sini kan, se-Indonesia ya. Memang harus ini karena Indonesia kan luas wilayahnya. Jadi harus diamati. Ini sepertinya setiap provinsi ya. Jadi kita kan ada 33 provinsi. Ini masih 29. Ini belum ada nih Kalimantan Utara ya, Kaltara dan beberapa provinsi lain lagi. Jadi Pak, ya. Tapi itu ada yang kayak di Jawa Barat ada 2 Pak, yang MRC 11 sama 12 kayak di satu wilayah yang sama. Emang ada yang seperti itu juga Pak? Jawa Barat ya. Ya, bukan Ya, mungkin 11 iya kalau Jawa mungkin dia misalnya 11-12 ya. Oh ini DKI kayaknya, ini Banten kan. Banten, DKI, Jawa Barat. Ini apa DIY. Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini udah NTB di sini ya. NTT, NTB. Bali mungkin ada ini kan. Tapi rata-rata sih setiap provinsi ada ini. Ya ini karena emang untuk pengamatan di setiap provinsi, karena kan BMKG kan punya cabang di tiap provinsi kan. Dia punya stasiun-stasiun ini meteorologi. Yang tadi yang dicatat apa? Ya tadi itu tekanan udara, kelembapan udara, radiasi matahari, suhu. Ya yang mencatat tadi bukan manusia, mesin yang mencatat. Jadi dicatat, bahkan udah elektronik sudah canggih. Dia alatnya sudah bisa mencatat, masukkan ke data, ke record ya seperti CCTV seperti itulah. Tapi dia untuk meteorological. Ini juga nanti berfungsinya diintegrasikan juga dengan pendeteksi untuk tsunami, kemudian juga gunung meletus juga, kemudian yang lainnya juga, sehingga terintegrasi ya ketika ada tsunami yang terdekat itulah dia menginformasikan potensinya sebesar apa dan kemudian bagaimana dengan penduduk di sekitar itu. Kalau di luar negeri yang sudah maju, stasiun alat untuk pendeteksi tsunami itu dipasang di semua pantai di pantai garis pantai itu sebanyak itu. Seperti Jepang lah yang sudah canggih ya.
dan juga didukung oleh modal yang besar juga, itu pendanaan kan, alokasi dananya. Jadi di garis pantainya itu dipasang ya sekian ini seperti sensor lah gitu. Jadi kalau dia mendeteksi, gunanya apa? Ya tentunya untuk keselamatan lah itu ya. Jadi ketika gelombang laut itu kan terbaca kan di situ. Kalau dia tidak normal kan, tekanannya tinggi gitu, wah. Kemudian juga ya dari suhunya dan sebagainya lah gitu ya. Nah dia bisa terbaca kan, itu kan dia langsung berbunyi ya, ada sinyalnya, alertnya, yang ngasih sinyal. Ini ada ketinggian gelombang dan sebagainya itu. Nah dari situlah langsung dia secepat mungkin mengirimkan ya, ya tapi kan karena sistemnya alatnya langsung kirim pesan ke yang senternya itu bahwa ada potensi tsunami gitu kan yang datang. Kan bisa kebaca juga di situ kan, bisa dihitung kuantitatif kan. Berapa jam dia akan datang, bisa terdeteksi kan. Kalau gelombang sekian, kemudian kecepatan ininya, pergerakannya, titiknya di mana tsunami-nya itu kan, bisa terdeteksi juga. Berarti di koordinat berapa. Nah, titik tsunami itu maksudnya adalah, nah kita belajar tentang geologi kemarin ya. Jadi maksudnya itu adalah di bawah laut itu sedang terjadi benturan atau macam-macam tuh kalau di geologi kan, ada tumbukan, ada lempeng lempeng patahan, ada tumbukan itu, ada yang satu masuk ke dalam, ada yang satu keluar gitu, atau dia sama-sama ke ini. Jadi lempeng samudra dengan lempeng benua itu. Atau di area ring of fire. Ya, jadi ring of fire itu adalah celah itu ya, celah mungkin celah bumi lah itu ya, yang dia bergeser, gesek-gesek. Nah itu akhirnya karena bergerak ya kan, bumi itu bergerak terus. Kenapa bergerak ya tadi itu? Kita juga ada pelajari di geologi bahwa di bawah bumi itu kan ada inti bumi yang panas sekali. Nah, karena panasnya inilah yang menyebabkan kerak bumi itu ya dia bergerak. Itu sehingga gerakannya ini ya, kalau kita yang ada di atasnya ya dalam skala besar itu sangat berbahaya, bisa menjadi tadi. Nah, ketika tadi dibaca sumber dari tsunami-nya ini ya, atau gempa bumi ini, atau terjadi tumbukan ini ya, lempengan tadi, itu yang tektonik ya. Kalau yang vulkanik bisa juga karena gunung berapi. Seperti sekarang yang sedang meletus tuh, gunung Palma ya di Spanyol kalau nggak salah ya. Itu yang mengeluarkan larva panas itu saat ini ya, yang sedang meletus itu. Nah itu bisa menyebabkan gempa juga, apalagi bongkahannya dari yang gunung Palma itu sebesar rumah tingkat 2 keluar dari mulut gunung itu, maksudnya semburannya itu. Kalau kena pemukiman atau manusia ya itu wassalam, langsung meninggal. Nah itu kan juga dia menyebabkan gempa juga, yang dari vulkanik, yang dari gunung berapi. Balik lagi ke sini. Jadi ketika tadi terbaca oleh sinyal tadi yang tsunami itu, dia langsung mengirimkan sinyal kan ke pusat. Pusat kan kemudian bisa dianalisis, dibaca. Jadi potensi tsunami akan datang dalam berapa jam, itu kan, dengan kecepatan sekian, gini-gini ini. Kemudian yang terkena wilayah mana saja, nah langsung itu memberikan pesan ya ke kepala daerahnya, atau ke pihak yang berwenang ya, misal kepolisian atau yang lainnya, ya siap-siap. Kemudian menginfokan ya segera untuk mengungsi dan sebagainya itu. Sehingga kalau kita lihat itu di Jepang, ketika ada tsunami langsung ya memang dia menghantam pemukiman, kawasan pemukiman, terutama yang di pesisir. Tapi ketika kita lihat kok nggak ada manusianya itu, rumah saja gitu, ada mobilnya mungkin nggak sempat dibawa gitu. Tapi manusianya nggak ada, karena sudah cepat ya penanganannya, mitigasinya cepat, SOP-nya. Apalagi kan Jepang
termasuk yang banyak gempa. Termasuk Indonesia juga karena dia ring fire sama sebenarnya. Nah, jadi ketika ada tsunami itu, tsunami sendiri dari bahasa Jepang karena penemunya ahlinya dari sana. Ini namanya itu tsunami. Nah, ketika menghancurkan itu ya sudah nggak ada manusianya gitu. Nah, beberapa kali kan yang terjadi di Indonesia ini apa ya mungkin kekurangan juga dari peralatan dan sebagainya sehingga adanya tsunami hadir datang ya tidak antisipasi gitu. Kalaupun antisipasi ketika sudah kena, sudah hancur, udah kena ya itu apa namanya recovery namanya. Jadi bukan mitigasi. Harusnya kalau mitigasi itu jadi ketika ada dari apa misalnya pusatnya itu di Pasifik, nah, di apa di Pasifik ya di lautan apa lautan Hindia misalnya di sini kan. Nah kemudian itu kan kemarin yang terjadi ya di Aceh itu kan itu di sekitar ini ya yang apa laut India itu sehingga kan yang kena bukan cuma Aceh ada yang kena juga di apa namanya Bangladesh atau apa tuh kan termasuk Thailand juga kena tapi kecil-kecil mereka Aceh yang paling besar itu. Nah dari situ kan harusnya sudah bisa terbaca. Ya meskipun itu mungkin juga ada yang enggak, ada yang tidak tertolong juga, tapi paling tidak sudah ada mitigasi sehingga banyak nyawa manusia yang bisa tertolong. Itu. Pak, Ya, kalau ya. pas mentawai itu terdeteksi atau tidak, Oh Pak? iya itu. Ya, ya tergantung itu ya waktu itu ya. Ini kalau tapi juga bisa dilihat juga dengan ini ya sumbernya itu, sumber gempanya itu kan. Kalau dia dekat ya sulit juga ya karena memprediksinya. Maksudnya untuk mitigasinya ya kalau terlalu dekat kan jadi langsung ada gempa dan kemudian tsunami langsung menghantam ya. Tapi kalau yang agak jauh ya sehingga bisa ada jeda waktu itu antara si air ini yang sedang menuju ke daratan dengan warga ya yang bisa langsung kasih pesan bahwa segera tinggalkan daerah itu karena tsunami sedang menuju ke daerah situ. Nah itu masih ada waktu kan untuk itu pun harus didukung dengan teknologi yang tadi itu gitu kan. Nah, selama ini yang terjadi ya belum sampai ke sana kita ya terjadi yang biasanya banyak nih kan di Cilacap, Ciamis di bawah sini nih pantai selatan karena ring fire-nya dari sini kan ring of fire nih di selatan sini kan yang berapa kali kan terjadi di sini nih di Cilacap, Pangandaran itu kan Ciamis daerah selatan sini kemudian kemarin Jogja juga ya tapi kan Jogja gempa ya ada ini juga tsunami kemudian ini kalau di Banten yang atas ini nih ini karena ada Gunung Merapi di sini Gunung Merapi antara Jawa dan Lampung itu ada anak Krakatau itu yang vulkanik dia berapa kali tsunami kemudian yang di Mentawai nah Mentawai ini kan itu tadi jalur ring of fire Mentawai Sumatera Barat itu kemudian juga yang di sini di Palu Sulawesi itu juga di tengahnya kemudian di sini nih arah Maluku dan Sulawesi ke atas Filipina itu termasuk Filipina rawan gempa juga ke atas lagi di atas Filipina ya itu sudah Jepang Korea dan Jepang jadi termasuk di NTB ya NTB kan juga sama itu kan gempa karena itu dia dilewati ring of fire tuh. Nah jadi ya kalaupun misalnya memasang alat-alat tsunami ya difokuskan ke daerah-daerah yang potensi besar terkena tsunami ya seperti tadi ya di pantai Pangandaran ini di selatan Jawa ini itu harusnya diperkuat alat pendeteksinya yang diperbanyak di Mentawai termasuk di Aceh wilayah ini Sumatera bagian selatan semua ini yang fire
termasuk Sulawesi. Kalau yang lain-lainnya ini kalau dari peta geologinya ya dia masih relatif aman. Tapi belum tentu juga ya. Sumatera bagian utaranya ini relatif aman. Untuk yang ini. Jawa bagian utara juga relatif aman. Makanya nih Pantura. Pantura yang tadi kemarin kita dibahas itu. Ya salah satunya itu. Karena dia relatif aman. Coba ya yang selatan. Ini kan tsunami gitu. Kemudian juga dilihat juga dari geomorfologinya. Kelerengannya. Wilayah utara Pantura itu relatif datar. Jadi untuk pembangunan jalan, pembangunan itu mudah, murah. Dibandingkan coba Jawa bagian selatan, wah itu berbukit-bukit, bergunung-gunung ya. Nah, di bagian selatan itu. Jadi lebih sulit itu membangun jaringan rel kereta, bangunan jalan dan sebagainya. Nah, makanya kalau di Lebaran itu kan pada pulang kampung ya, mudik. Biasanya pakai jalur utara emang dari zaman dahulu. Kenapa ya itu lebih ramai kan, orang lebih suka di situ, datar dan sebagainya. Dibandingkan dengan jalur selatan. Selatan itu naik turun, bergunung-gunung, berbukit-bukit maksudnya. Itu. Baik itu. Tadi kita lengkap sedikit ya nih di daerah sini ya. Nah, balik lagi ke ininya. Tadi yang baik, ini udah bertambah lagi mahasiswanya 25. Berarti 1 orang lagi belum hadir. Ya, tadi ini ya cuaca dan iklim. Jadi kita bisa membedakan ya antara cuaca dan iklim. Jadi enggak sama sebenarnya. Cuaca lebih sedikit dan rentang waktunya lebih pendek, iklim rentang waktunya lebih besar dan wilayahnya lebih luas. Atau bisa juga cuaca itu bagian dari iklim. Kenapa? Karena iklim sendiri itu adalah keadaan rata-rata dari cuaca gitu. Jadi cuaca dulu, habis itu baru iklim. Nah, tadi ini udah. Nah, ini pengamatannya berapa? Selama 30 tahun dari yang tadi tuh. Stasiun BMKG. Meteorologi, geofisika, klimatologi dan geofisika. Nah, kemudian ini kan diamati Januari berapa, Februari, Maret, April, setahun suhunya. Jadi suhu dalam Januari pun kalau dalam meteorologi ini kan Januari 30 hari. Berarti ini adalah rata-rata per bulan. Ya, yang dia bisa mewakili Januari kan berarti kan rata-rata di Januari. Dan rata-rata 30 hari. Satu harinya itu kan juga kalau di breakdown lagi kadang-kadang suhunya kan berbeda-beda dalam satu hari berdasarkan jamnya itu. Nah, kalau pada pagi hari ya relatif masih belum panas ya. Nanti pertengahan hari puncaknya di petang itu jam 12-an. Kalau untuk Indonesia ya. Kalau untuk negara lain beda lagi nanti puncak panasnya itu. Jam 1, jam 2. Kalau Indonesia dia sebenarnya Indonesia itu udah ini ya. Sudah pas kadarnya. Jadi jam 6 misalnya. Jam 6 berarti kan sudah terang ya. Ya jam 4, jam 5 lah subuh itu ya udah mulai ini. Tapi jam 6 memang berarti kan udah subuh tuh. Udah udah matahari udah mulai ini. 7 masih pagi, terus jam 9 ya kan. Waktu duha tuh. Nah, nanti lah jam 12 itu kan tengah hari, terik sekali. Nanti jam
apa namanya, jam 1, jam 4, jam 2 udah mulai itu redup ya. Jam 3 sudah nggak panas lagi kan. Nah, tapi kalau negara lain ya karena lintangnya berbeda, bujurnya berbeda, waktunya juga berbeda, dan penyinaran matahari juga berbeda lapisannya. Jadi dia jam 6, jam 7 itu masih gelap. Gitu. Jam 6 masih gelap. Jam 7 baru. Gitu. Mungkin kalian muslim jam 7 baru subuh. Gitu. Jam 7. Kemudian siangnya itu jam 1, jam 2 masih siang. Gitu. Seperti mana di Arab. Gitu. Pernah ke sana. Jadi masih ini jam 4, jam 5 masih apa namanya, masih panas, amatnya masih terik gitu. Kalau di tempat kita kan jam 4, jam 6 sudah mulai ini. Nah, jadi apa namanya? Ya karena diletak di pertengahan ya. Ekuator kan pertengahan dan sebagainya. Jadi pembagian waktunya itu agak ini. Kemudian juga antara malam dan siangnya relatif sama. Kalau negara lain, wah lebih ekstrim lagi, ya, seperti di Eropa atau di ini. Kadang-kadang malamnya yang lebih panjang atau sebaliknya siangnya yang lebih panjang. Nah, itu. Nah, lanjutkan lagi komposisi gas di atmosfer. Ya, komposisi ini. Karena cuaca itu hubungannya dengan atmosfer. Bukan atmosfer, ya si cuaca ini dia berada di atmosfer. Ininya. Maaf. Maaf sebentar ya. Baik. Oh, sebentar. Sebentar ya, ada tamu. Sebentar. Baik, dilanjutkan lagi. Nah, ini tadi ya. Jadi cuaca itu dia kan berada di atmosfer. Atmosfer. Meskipun nanti atmosfer ada lapis-lapisannya ya. Nah, atmosfer sendiri penyusun terbesarnya adalah nitrogen. Ya hampir 80%. Jadi bukan oksigen. Ya selama ini mungkin kita ketahui oksigen ya. Oksigen karena kita menghirup oksigen gitu. Tapi ternyata bukan itu. Ya bukan oksigen. Oksigen iya, tapi 20%.
Yang paling banyak ternyata adalah nitrogen. 78 N2 ya. Oksigen O2 cuma 20. Ada juga yang kecil-kecil ya, argon, neon, helium, hidrogen, xenon. Kemudian uap air H2. Kalau ini udah mungkin senyawa atau apa yang dicampurkan. Tanah, nitrogen oksigen, ozon, dan lain sebagainya. Tapi yang ini nih, N2 ini kan yang ada di tabel yang kimia itu ya. Terus sekarang kita nggak ada pelajaran kimia kalau nggak salah. Sebelum-sebelumnya ada kimia dasar. Nah, ini adalah komposisi atmosfer. Jadi yang paling besar adalah nitrogen, hampir 80. Oksigen berikutnya. Setelah itu gas-gas kecil. Ini pada udara yang kering. Nah, ini dia. Struktur atmosfer, dia keseluruhannya iya memang atmosfer. Tapi kalau dirinci lagi dia lapisannya berbeda-beda. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Temperaturnya, nah, semakin ke sini semakin panas 1000 derajat Celcius. Ya, kemudian ketinggiannya altitude kan kilometer. Semakin tinggi ternyata semakin panas ya kan. Di sini 500 ini semakin panas. Atau sebut juga dengan dia. Nah, yang banyak-banyak ini namakan homosfer. Karena setelah itu dia heterosfer dan ionosfer. Jadi semakin rendah dia semakin dingin atau tidak panas. Ya. Meskipun di sini nanti ada, ini sangat dingin sekali ya nih di mesosfer nih. Karena dia melengkung begini kan. Awalnya kan di sini. Awalnya kita di troposfer, tempat manusia banyak hidup di sini. Di troposfer ini kemudian dia dingin sebenarnya, udah mulai dingin. Tapi kemudian dia agak panas lagi menuju ke stratosfer. Dari sini panas kan, tapi dia mulai dingin. Dingin sekali di sini. Mesosfer. Tapi setelah itu dia mau ke lapisan termosfer baru panas. Panas sekali sampai mendekati 1000 derajat Celcius ke arah sini. Nah, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, atau ionosfer, eksosfer. Nah, ini yang kita hidup itu adalah di sini nih, lapisan troposfer yang terdiri dari 80% gas H2O, air ya, dan aerosol. Tadi kan yang paling banyak N2 ya, nitrogen. Tapi dia banyaknya bukan di lapisan troposfer. Kalau N2 ini lebih banyak di lapisan troposfer, wah ini bisa menimbulkan apa? Ketidaksehatan lingkungan, bisa meninggal dan sebagainya. Tapi mungkin juga ini sudah kuasa Allah juga tahu apa Tuhan juga bahwa ini di lapisan troposfer yang terbanyak itu 80% gas dan H2O air ya, dan aerosol. Apa namanya, aerosol seperti awan-awan gitu ya, kabut. Sedangkan di lapisan yang lainnya yang paling banyak nih termosfer N2 dan O2-nya di sini di atas 100 km ini. Karena kan yang tadi 80% dia merupakan N2 nitrogen. Kalau kita lihat gambarnya berarti di termosfer. Ya benar. Coba lihat aja ini termosfer kan paling luas dari sini ke sini. Termosfer. Nah, kalau yang lain kan sedikit langsung termosfer. Nah, ini dia nitrogen banyak di sini. Makanya lapisan atmosfer selalu itu banyak kan nitrogen ya, karena nitrogennya hanya di sini nih. Nitrogen
Selain juga di sini ada oksigennya juga. Penyerapan dilakukan oleh O2 konversi. Ya. Nah, komponen cuaca yang tadi ya. Apa saja sih pengertiannya? Suhu udara. Kan semuanya itu hubungannya dengan udara. Si cuaca itu. Sekarang suhu udara. Kalau suhu udara sebenarnya kita udah mengerti lah. Panas lah itu, panas udara. Ya. Disebabkan karena apa? Fisis. Ya proses fisis ya dari radiasi matahari itu kan ada proses kimia, fisikanya itu sehingga ada fisis. Nah di sini yang dimaksud dengan suhu udara itu adalah ya ini kalau diilmiahkan ya ilmiahkan berarti dia adalah tingkat gerakan molekul benda. Makin cepat gerakan molekul makin tinggi suhunya. Nah, itu kenapa jadi ini panas ini enggak? Ternyata karena semakin kuat atau semakin lincah atau semakin gerakannya itu cepat dari molekul-molekul yang ada di situ sehingga akhirnya panas. Kalau semakin tidak bergerak ya mungkin jadi dingin. Gitu. Nah kemudian yang lain adalah tekanan. Ya namanya tekanan kan berarti ditekan ya. Tekanan udara ini adalah dia semakin tinggi. Ini nah, dia nanti mempengaruhi dari ketinggian tekanan udara itu. Ada kelembapan udara. Kalau kelembapan udara kita juga sudah mengerti. Artinya lembab dalam udaranya tersebut ada airnya, kadar air. Jadi udara yang mengalir, yang berhembus itu ada mengandung air sehingga apa? Sehingga sejuk dan apa enak ya namanya air kan tuh ini ya. Jadi airnya itu dia ada di udara. Nah, seperti kalau ada apa namanya semprotan atau apa tuh ya air kan ada udaranya tuh. Nah itu kan misalnya ada di tempat-tempat keramaian di misalnya ada tuh ya jadi ada apa namanya tuh panasnya itu ininya tapi ada airnya. Nah itu karena di daerah lain itu ada udaranya dia merembus tapi tidak ada uap airnya panas. Di mana itu ya tadi yang rasakan di Arab itu jadi anginnya ada tapi karena anginnya tidak ada membawa air atau kelembapan udaranya itu enggak. Jadi udara itu hanya kering sekali, enggak ada ini kering. Karena kering itu ya bisa bibir pecah-pecah, kaki juga pecah-pecah dan sebagainya. Makanya orang di sana pakai penutup ya, penutup karena melindungi anggota tubuhnya. Kemudian yang lain lagi adalah gerakan udara. Kemudian gerakan udara. Gerakan udara juga sama. Gerakan udara berapa derajat kan tadi dibaca. Ke arah mana? Pengawanan, nah, kemudian awan. Bergerak awan kemana, dan kemudian ada hujan yang diturunkan. Kemudian curah hujan. Curah hujan itu bisa dihitung satuannya. Dan juga ada pencatatannya, ya seperti tadi ya. Curah hujan bisa terbaca. Hujan juga diklasifikasikan. Ada hujan yang deras, ada hujan yang sedang, ada yang sedikit, ya, atau kita bisa sebut dengan gerimis dan sebagainya. Kita bisa lebih detail lagi di dalam pembahasan tentang hujan.
Nah, jadi meteorologi. Nah, ini seperti ini kan. Ini kan gerak angin kan. Nah, kita lihat sini. Mana arah angin. Tapi ini secara global ini. Karena ini ada dua negara ini macam-macam. Ini kan angin. Arahnya kemana? Itu bisa terbaca. Ini kan berguna untuk penerbangan. Kemudian juga pelayaran. Ya, bisa juga nih pelayaran kan. Kalau anginnya seperti ini berarti perahu ini kan tinggal dikasih layar itu. Nah, dia akan menuju kemana itu. Sehingga menghemat bahan bakar dan sebagainya. Lanjut lagi. Bisa di ini. Nah, di sistem tata surya 10 ya. Oke. Sistem tata surya ya. Oke. Sebentar kita break dulu ya. 10 menit lah. 10 menit kurang lebih. Kita break dulu, nanti lanjut lagi.
Baik, kita lanjutkan lagi. Sistem tata surya ya. Ini juga hubungannya dengan meteorologi, tapi pada fokusnya itu di matahari dan bumi. Ya, terutama nanti pas ketika radiasi matahari itu yang apa namanya pentingnya. Jadi matahari ini ya kan menjadi sentral. Semua planet ini dia mengitari matahari. Pluto yang paling jauh, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter. Kemudian ada Mars. Lagi ngajar. Nah, nah ini kan bumi ternyata dibandingkan dengan planet yang lain kecil ya. Jupiter besar, Saturnus besar, Uranus, Pluto sama dengan Venus, Merkurius lebih kecil, Mars lebih kecil. Nah, bumi ini ya, dia mana ini? Ya. Nah, ketika tadi matahari dengan bumi ya, hubungannya dengan matahari dan bumi. Bumi ini kan dia mengitari matahari. Kemudian matahari ini dikelilingi oleh bulan. Bulan dia muter-muter revolusi. Matahari ini dia menyinari bumi, ya, menyinari bumi. Namun karena si bumi ini bergerak, sehingga bagian bumi yang terkena sinar matahari itu tidak di satu tempat saja. Ya, jadi ada kalanya di satu tempat dia kena matahari berarti dia siang, yang tidak terkena malam. Ya itu karena ada siang dan malam. Nah, kan berarti kan ada perbedaan suhu. Yang kena sinar matahari, radiasi matahari panas suhunya. Yang tidak, ya enggak panas. Nah, karena ada perbedaan suhu ini menyebabkan adanya tekanan udara atau kelembapan juga ini. Dan juga ini menyebabkan apa? Menyebabkan angin bertiup. Jadi kalau tidak ada perbedaan, angin itu tidak bertiup, tidak bergerak angin itu. Tapi kalau ada perbedaan udara dan tekanan, angin itu akan bergerak. Gitu. Jadi yang menggerakkan kehidupan di alam semesta ini, maksudnya ya kita rojol lah, bumi aja dulu, itu adalah matahari. Ya, tadi itu dengan sinaran radiasi matahari, ya, kemudian kan panas itu kan menyebabkan kemudian angin itu bergerak, ya, tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, atau dari yang rendah, suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Nah itulah yang membuat
bergerak dinamis udara itu atau meteorologi karena matahari matahari ini. Nah ini malam hari di lapisan apa? Di lapisan troposfer yang tadi itu. Nah, ini radiasi, suhu, tekanan udara, kelembapan, curah hujan, arah kecepatan angin, dan disebut dengan cuaca yang tadi itu. Nah, ini ketika matahari ini mengenai bumi, ini kan airnya kan ada panas, dan kemudian dia ada angin yang bergerak. Ada yang berputar seperti ini, yang low, high, dia kan bergerak. Ini juga bergerak dari yang high ke low, dari yang high ke low, ini juga dari yang high ke low. Akibat apa? Akibat ini panas ini. Ini kalau skala global kan bergerak nih udara. Kalau yang ini kan lokal, ini kan udara global nih. Akhirnya apa? Akhirnya ada angin barat, muson barat, akan muson timur, westerlies, easterlies, angin pasat, trade wind, angin anti pasat, trade wind nih kan, trade wind. Nih westerlies, ada juga yang tadi easterlies. Ya, jadi ini yang menyebabkan adalah sinar matahari, radiasi matahari. Angin barat bertiup dari lintang 30 ke 60. Berarti dari 30 ke 60 naik ke atas. Ini disebut dengan westerlies. Kalau yang easterlies dari tekanan udara tinggi ke kutub sekitar kutub ke arah daerah sedang. East yang easterlies. Mana kan westerlies? Easterlies, nah ini easterlies nih. Jadi dari yang kutub ke arah daerah sedang ini nih. Kutub kan di sini, sedang ini disebut easterlies. Angin timur. Kalau ini angin barat ya. Dari yang 30 ke 60. Baik itu yang di atas nih kan. Jadi yang ini easterlies nih, easterlies. Ini juga easterlies, ini westerlies, ini juga westerlies. Di sini nih, 60 30, ini juga 30 60 derajat. Kalau yang tengah sini ini trade wind. Trade wind. Angin pasat dari daerah subtropis 30 derajat menuju daerah khatulistiwa. Nah, Indonesia di sini nih. Angin pasat. Kalau yang daerah ini kan bukan nih, kutub nih, easterlies, angin timur dan juga angin barat. Jadi yang ini nih, yang pasat ini nih, trade wind. Trade wind ini baik yang di lintang selatannya maupun lintang utaranya ini. Trade wind Indonesia di sini nih. Nah, termasuk di sini ada interaksi dengan Australia dan juga di sini di atasnya Asia. Ini kan karena di dalam trade wind baik yang atas nih utara maupun yang selatan. Trade windnya anti angin pasat, sebagian angin kering. Angin anti pasat turun sebagai angin kering di daerah lintang 25 sampai 35 menyebabkan terbentuknya gurun-gurun di daerah subtropis. Nah ini 25 sampai 30. Yang tadi Bapak cerita yang di daerah gurunnya di Arab. 25 sampai 30. 25 sampai 30. Jadi hanya 5. Jadi 25 sampai 30 di sini subtropis jadi sini nih. Ya, di sini nih. Ini maka terbentuk gurun-gurun di sini nih. Karena di sini anti pasat. Anti pasat itu berarti dia kebalikannya dari pasat. Kalau yang pasat itu dia malah sebaliknya membawa hujan. Kalau yang anti pasat malah dia kering, tidak membawa apa-apa. Daerah sini 25 sampai 30, 25 sampai 30. Ini juga dari 25 sampai 30. Di sini. Jadi daerah-daerah sini ini ada gurun-gurun. Mungkin di Australia ini ada gurun nih, berarti di sini tengah-tengah sini. Di sini sudah jelas di sini kan. Daerah Asia Tengah ini, Timur Tengah juga itu kan masuk tengah-tengah ini. Itu banyak gurun di situ karena kering. Sedangkan yang di bawahnya ini ke sini ini sudah membawa air.
Ada yang lain lagi, angin darat dan angin laut. Nah, kalau ini Indonesia sangat familiar sekali angin darat, angin laut. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah nelayan. Nelayan itu kalau mau ke laut dia malam hari. Kenapa? Karena angin dari darat ke laut. Nah, biasanya angin itu dinamakan berdasarkan asalnya. Berarti kalau nelayan itu berangkat dari darat ke laut, berarti angin darat. Biar nggak ketukar-tukar. Angin darat kan, angin darat dari darat ke laut. Nah, ini pada malam hari ini dia nih, pada malam hari kan tandanya ada bulan. Jadi pada malam hari ini nelayan itu melaut. Kenapa? Karena dia tidak melawan angin. Jadi dia cukup dengan perahu saja dia sudah dihempuskan angin ke laut, ke tengah laut gitu. Tuh, jadi dia sudah menghemat bahan bakar dan sebagainya kan ke laut. Meskipun kalau sekarang ya penilaian yang sudah modern sih bisa saja dia siang juga melaut juga macam karena sudah menggunakan ini teknologi. Tapi kalau melawan arus angin kan juga bisa jadi nanti ada ombak dan sebagainya kan lebih tinggi. Kalau mengikuti kan jadi ini. Nah, kemudian kalau siang hari dari laut ke darat, makanya pas pagi-pagi nelayannya sudah pulang membawa ikan tangkapannya. Karena angin yang dari laut menuju ke daratan sehingga dia bisa sampai ke rumahnya masing-masing. Ada juga angin gunung dan angin lembah, bukan angin lembah. Kan angin itu dihitung dari asalnya kan, berarti angin gunung, angin yang dari gunung ke lembah gitu. Angin dari gunung ke lembah. Nih, malam-malam adanya. Kalau angin lembah dari lembah ke gunung gitu. Nah, ini yang suka naik gunung nih bisa merasakan. Kalau kita buat tenda ya, ini tenda nih. Makanya kalau buat tenda itu lihat lokasi, jangan di apa namanya yang lereng-lereng ini. Ya. Kenapa? Karena pada malam hari akan turun angin itu dari gunung ke lembah, dari gunung lembah. Kalau ada tenda-tenda di sini kan dingin sekali, makanya ya harus pakai ilmu juga jadi kita kalau mau naik gunung ya. Jadi dari laut dari ini turun sangat dingin sekali kan. Kalau kebalikannya siang hari dari lembah naik ke gunung, gitu. Dari lembah naik ke gunung. Nah ini dah ketika nanti proses dia naik ke atas, ini kan awannya naik ke atas. Maksudnya itu yang naik itu apa? Yang naik kan angin. Dia berarti kan ada uap air yang naik ke atas. Ya. Ya, dari ini kan naik ke atas nih kan. Kalau ini malah kebalikannya turun. Padahal awannya kan di atas kan. Berarti malam itu tidak ada itu penguapan. Siang yang kena panas ini kan dari bawah dia naik ke atas. Dan sinilah nanti biasanya daerah pegunungan ini akan hujan pada sekitar jam 1, jam 2. Kenapa? Karena ya anginnya ini kan dia naik kan. Ininya apa namanya? Uap airnya dibantu juga dengan angin kan naik ke atas. Kemudian nih kondensasi jadi awan. Ketika awan ini bergerak, dia mengenai apa namanya gunung yang tinggi gitu. Dan sudah penuh. Gitu. Ketika dia bergerak ke samping ini, nah dia turunkan hujan itu di sekitar jam 1, jam 2 itu. Makanya kalau kita naik ke wilayah pegunungan sekitar itu ya jam-jam segitu, jam 12, jam 1, jam 2 gitu. Itu turun hujan. Biasanya disebut dengan hujan orografis. Hujan ini kan hujan orografis. Ya di daerah-daerah pegunungan itu. Biasanya jam-jam segitu itu hujan ya, jam siang-siang itu karena dia udah ini. Paginya masih kondensasi jam 9, jam 10, jam 11 tuh udah mulai penuh kan. Ketika angin itu bergerak jam 12, jam 1, jam 2 turun hujan. Hujan orografis.
Kemudian komponen yang lain dari meteorologi adalah awan. Awan. Nah, awan ini banyak sekali sebenarnya tipenya. Cumulonimbus dan sebagainya itu ya. Nah, cumulus dan sebagainya. Nah, awan ini dia kan adalah uap air ya. Bagaimana terjadinya? Dari permukaan bumi ini udara naik bergerak ke atas ya. Karena adanya tadi suhu udara, radiasi matahari pada siang hari, sehingga kan hangat, kemudian panas lah, suhu juga tinggi. Ini air-air yang ada di permukaan bumi, baik di danau, di sungai, di pepohonan, semuanya itu menguap dan dia naik ke atas. Udara yang hangat dan lembab bergerak naik melewati udara yang lebih dingin sekitarnya. Ya. Jadi udara yang dingin tetap aja di situ, tapi yang panas naik terus dia ke atas. Apalagi kan tadi siang hari dibantu oleh sinar matahari ya, yang panas itu, sehingga dia naik terus ke atas uap air ini. Kemudian uap air setelah di atas ini di ketinggian 2000 meter, ini kan suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian dia turun jadi 6 derajat, berarti kan dingin nih, dingin. Sampai makan minus 18 derajat Celcius. Di ketinggian 2000 atas nih, nah ini sudah mulai dia menjadi uap air. Ya, uap air. Kan tadi dia ada air tapi naik, tapi dia air yang di dalam udara, di dalam angin, dalam udara, kan kelembapan ya. Jadi bentuknya air tapi dia di dalam udara. Ketika dia sudah sini, dia menjadi uap air ya. Uap air. Kemudian dia mengembun melepaskan kalor panas dan memperlambat laju pendinginan. Ternyata di ketinggian 3000 meter ini malah dingin. Malah di atas ini 3000 sampai 4000 itu minus 6. Wah, sangat dingin sekali. Itu yang menyebabkan kemudian ini ada kalor-kalor yang dilepaskan, ya, memperlambat laju pendinginan. Harusnya kan dingin sekali kan, tapi dia tidak langsung cepat dingin. Nah, kemudian nih awan terbentuk bertambah tinggi ketika udara tidak stabil terus naik. Nah ini. Jadi awan akhirnya terbentuk dari proses tadi itu, pendinginan itu dan ketinggian yang semakin tinggi. Setelah dia sudah terbentuk itu awan yang tadi, dia akan membentuk titik air yang membentuk awan yang dapat bergabung, membentuk butiran yang besar, menjadi kristal-kristal es, dan ini akan turun menjadi hujan. Nah, ada 3 jenis hujan. Hujan konvektif. Nah, ini kenapa? Karena dari mana nih? Karena matahari. Ini maka dia jadi hujan konvektif karena dari sinar matahari. Ada juga hujan orografis ya, karena naik dia. Yang tadi itu di pegunungan. Ada juga hujan frontal. Hujan frontal. Hujan konvektif ya karena pemanasan radiasi matahari, mungkin naiknya udara permukaan karena penumaian mengembung dan kemudian dia biasanya anginnya adalah cumulonimbus. Dia biasa cirinya kalau hujan konveksi itu hujannya dia sangat deras. Nah, kemudian hujan orografis. Nih contoh hujan orografis nih. Yang tadi itu. Jadi ketika panas itu kan siang hari udara itu awan itu naik terus, naik sampai dia di puncak gunung ini ya. Setelah nyampe di puncak kemudian malah dia turun ke bawah ya. Nah ini dari turunnya inilah dia kemudian akhirnya jadi hujan. Ada juga hujan frontal, akibatnya pertemuan 2 jenis massa udara yang berbeda. Massa udaranya berbeda. Jika 2 massa udara yang bertemu punya suhu dan massa jenis yang berbeda, maka massa udara yang lebih panas
akan dipaksa naik di atas massa udara dingin. Bidang batas antara kedua massa udara yang berbeda sifat yang disebut dengan bidang front. Nah ini nih. Jadi kan ada dua massa jenis yang bercampur, kemudian yang panas dia akan naik, yang ini akan di bawah. Nah, kemudian dia ya jadi front ketika bertemunya di balik memiliki langit yang jernih, hujan badai sering terjadi di front, udara sangat didorong ke atas. Iya, ini hujan frontal. Kemudian BMKG, dulu namanya PMG, LMG, kemudian jadi BMG, kemudian jadi BMKG. Nah ini tadi, jadi tugasnya apa? Jadi pencatatan terhadap meteorologi, suhu udara, kelembaban, curah hujan dan sebagainya. Ini tadi status-statusnya di Indonesia. Nah kemudian observasi atau mengukur atau melihat dengan alat konvensional. Alat konvensional untuk udara. Nah kalau ini sudah yang canggih, pakai apa? Radar, satelit, radioson. Radar, wah ini pakai radar ya, gelombang-gelombang. Satelit, dengan ini pemotretan. Radioson, nah ini pakai gelombang radio. Bencana meteorologi, nah ini bencana lagi. Jadi meteorologi itu juga menyimpan sebuah bencana, potensi bencana. Dari mana? Siklon, tornado, thunderstorm, El Nino, La Nina, kekeringan, banjir, gelombang panas. Sebagian tidak terjadi di Indonesia. Tornado tidak ada. Thunderstorm mungkin ada ya. El Nino ada ya. Kekeringan ada. Banjir ada. Gelombang panas ya. Siklon ya. Siklon merupakan badai. Itu termasuk badai juga ya. Daerah sangat rendah terjadi karena naiknya udara lembab dari tropis. Nah, siklon itu dia kalau di Atlantik dan Pasifik disebut hurricane. Kalau di barat disebut dengan typhoon. Atau kita bisa yang lebih familiar adalah angin topan. Typhoon. Di Filipina, Bang Guyo. Di Australia disebut Willy Willis. Jadi ini adalah siklon. Badai juga dia siklon itu. Karena pusat tekanan udara yang sangat rendah yang terjadi karena naiknya udara lembab dari samudra tropis. Tornado, nah tornado ini tidak terjadi di Indonesia, dia adanya di mana? Amerika dan wilayah sekitarnya itu. Thunderstorm, badai petir. Ya, karena ini ada arus tenaga listrik statis yang menyebabkan adanya thunderstorm. El Nino dan La Nina ini yang terus dibicarakan ya dari tahun ke tahun. Dari tahun-tahun. Jadi El Nino dan jadi jadi kalau ada apa-apa pasti yang salah El Nino La Nina, atau alasannya ada banjir, ada ini karena fenomena El Nino La Nina. Ada tanah longsor, ada ini. Jadi apa ya namanya tuh? Sasaran tuh. Jadi sasaran terus El Nino ini. Jadi tersangka terus. Kalau ada apa-apa, oh ini Pak, ini karena fenomena El Nino La Nina. Apa sih El Nino? El Nino itu adalah meningkatnya suhu muka laut di Pasifik ekuator. Jadi ini naik ini penurunan. Ini penurunan La Nina, maaf El Nino yang benar. Suhu muka laut di Pasifik
ekuator kan gitu. Tengah ya, di Pasifik ya, ini dia. Berarti ini nih kan Amerika, ini nih Indonesia juga Australia. Nah, di sini laut yang luas ini kalau dia naik suhunya di Pasifik ekuator, dia disebut dengan El Nino. Tapi kalau kebalikannya La Nina itu adalah penurunan suhu di kawasan timur ekuator laut Pasifik. Ya, dari sini ya, penurunan. El Nino dan La Nina. Nah, gejalanya apa? Kekeringan, kekurangan pasokan air dan sebagainya. Jadi tersangka lagi El Nino ini. Kekeringan, El Nino La Nina. Kebanjiran, El Nino. Kebakaran, El Nino La Nina. Selalu jadi sasaran El Nino La Nina. Ya, mungkin itu. Pak, Ya, silakan. mau nanya, kenapa kalau kayak di Arab gitu Pak, kalau siang panas, kalau malam dingin gitu Pak? Iya. Ya, ya itu kan tadi sebenarnya ya kan apa bumi itu dia atau daratan lebih cepat apa namanya? Jadi dia menyimpan panas gitu. Menyimpan panas di siang hari, nanti ketika malam hari baru melepaskannya. Nah, selain lokal juga tergantung pada ini juga ya, musimnya. Seperti yang tadi klimatologi nantinya. Jadi kan ada daerah-daerah yang punya 2 musim, ada yang 4 musim. Kalau kita tropis itu pas 2 musim saja, panas dan musim hujan. Kalau yang subtropis dia mirip-mirip dengan tropis, tapi juga nggak sama dengan tropis, tapi juga nggak mirip dengan kutub gitu di subtropis ini. Contohnya apa? Kalau kering dia musim kering ya masih ada hujan ya, tapi sedikit sekali, bahkan nggak ada. Gitu. Kemudian apa namanya tadi? Nah, di subtropis ini kan tadi ya dia beda dengan tropis. Itu dia kelembapannya itu rendah sekali gitu. Jadi udara yang mengalir itu tidak mengandung uap air. Sampai panasnya itu panas ini. Kalau di Indonesia itu, kalau Indonesia kan mengandung uap air, jadi tidak terlalu panas. Panas tapi ya ini ada airnya gitu. Masih sejuk. Kemudian malamnya ya, malamnya dingin. Tapi kalau tidak musim dingin juga sama sebenarnya. Kalau lagi musim dingin baru dingin. Nah kalau di Indonesia kan musim hujan gitu, tapi dinginnya nggak terlalu dinginnya. Kecuali daerah yang ketinggian tinggi ya di puncak, di Jawa Barat. Puncak katanya dia mungkin karena pengaruh dingin itu karena ketinggian wilayahnya. Nah kalau daerah tadi yang di Arab itu apa namanya dingin ya, sebenarnya tuh dinginnya tuh karena perubahan musim aja ya. Tapi sebenarnya musim juga cuma 2, musim panas dan musim dingin. Tapi dinginnya ini dingin yang karena dia di daratan ya. Jadi apa namanya? Bertiup angin yang tadi itu kan western apa tuh yang pasat barat itu. Di musim dingin itu. Nah, di musim dingin itulah dingin sekali ya. Namun tidak mengandung air juga tapi dingin gitu. Karena itu apa anginnya tuh yang ya, bergerak ya.
dari dataran tadi itu. Mungkin kalau panasnya itu ya karena itu dari sinar matahari. Gitu. Tapi juga bisa jadi lokal juga tadinya itu. Jadi karena malam hari dan kemudian angin yang bertiup. Jadi bisa dari lokal juga, tadi bisa jadi dengan musiman tadi, musim dingin ya, musim dingin atau musim panas. Ya seperti itu. Pak, Ya. Pak, kalau Arab turunnya salju gimana Pak? Ya kalau itu sebenarnya di daerah yang subtropis itu, subtropis yang daerah-daerah Asia Tengah ya. Asia Tengah itu seperti di Suriah, Turki. Sebenarnya itu Turki bukan ini dia di Syria itu dia atau jadi itu memang karena lintangnya itu ya, dia sudah mau mendekati. Kalau Rusia kan udah dekat lagi dengan kutub dia. Nah ini dia juga itu lintangnya itu ke arah, udah mau ke utara itu, mau ke arah kutub, sehingga di situ ada salju 4 musim. Nah sebagian wilayah seperti tadi yang di Arab itu ya, Saudi, ada wilayah perbatasan ke arah sana. Nah itu yang turun salju itu sebenarnya. Ininya. Jadi karena wilayahnya itu ya itu yang di daerah meskipun saljunya ya nggak terlalu ini ya. Beda juga dengan yang memang aslinya negara di 4 musim itu yang memang keluar salju ya. Seperti di Jepang ataupun di Eropa gitu. Jadi bukan di gurun kemudian turun salju. Gitu. Ada juga kalau memang dia di di daerah yang lintang itunya ya. Lintang yang subtropisnya itu. Karena daerah lain seperti di Mongolia atau di Cina sendiri itu kan ada saljunya juga gitu. Ketika saat musim dingin ya, di 4 musim itu, walaupun dia tadinya mungkin ya di padang rumput itu, padang ininya, tapi ketika musim itu ya dia ada saljunya gitu. Seperti di kita ya di tropis nih. Ya tropis kan nggak ada musimnya cuma 2, nggak ada salju gitu. Kalaupun ada tuh karena ketinggian seperti apa yang di Papua itu, karena ketinggian wilayahnya yang menyebabkan salju. Tapi saljunya juga salju ya ini ya yang menjadi es gitu. Pak, saya ingin nanya ya, Pak. Silakan. Kalau misalkan kondisi geografis itu kan udah nggak bisa dipindah-pindah ya Pak. Misalkan kayak wilayah NTT ya ada di timur Indonesia, Jakarta ada di sebelah barat Indonesia, dan itu masing-masing mempunyai masalah dalam kondisi geografisnya kan juga ada masalah-masalah Pak. Seperti kayak siklon itu kan juga bisa membawa bencana Pak, kayak siklon Seroja di NTT itu kan menyebabkan kekeringan. Nah itu sedangkan kita kan juga daerah-daerah kayak NTT dan yang terdampak dari siklon-siklon tersebut kan juga harus direncanakan Pak. Iya benar. Kita juga kalau ngerencanain kan nggak bisa milih-milih, maksudnya daerah yang bencana kita males nih jadi nggak usah, kita ke yang berpotensi aja, kan nggak bisa begitu juga Pak untuk kemajuan negara juga. Nah itu kita sebagai perencana apa hal yang harus dipertimbangkan Pak untuk merencanakan daerah-daerah yang berpotensi untuk dilewati oleh siklon-siklon yang bisa menyebabkan bencana seperti di NTT itu bisa bencana kekeringan gitu Pak. Iya. Makasih Pak. Benar ya, jadi siklon itu bisa bersifat lokal juga. Ada juga yang bersifatnya sekarang global itu. Global itu artinya
yang lintang tadi, lintang itu. Biasanya yang lintangnya di subtropis, nah itu yang ada siklon-siklonnya itu, sampai juga dengan tadi yang tornado, hurricane dan sebagainya itu yang di lintang 6 derajat ke atas, ya, yang subtropis. Kalau Indonesia kan yang tropis, relatif secara itu aman, tidak ada siklon yang besar ya, tornado itu nggak ada, atau hurricane itu kan nggak terjadi di Indonesia yang sampai menghancurkan satu kota atau kabupaten, gitu kan. Seperti yang terjadi kalau di Amerika, di Kuba, di daerah situ Amerika Latin itu kan, bahkan juga di Filipina, kan Filipina kan naik ya di atas 6 juga tuh. Filipina terjadi juga tuh, Jepang. Jadi kalau sudah jadi seperti kekuatan raksasa yang mengerikan, bencana meteorologi tadi itu, angin yang sangat kencang kemudian menghancurkan semuanya itu. Nah, adapun di Indonesia itu bersifat lokal-lokal, jadi daerah tertentu saja bersifat lokal ya, karena tadi ya perbedaan suhu itu, karena di angin itu kan karena perbedaan suhu tadi. Nah kemudian dia ini ya, seperti tadi ya di NTT atau juga daerah-daerah lain, kalau kita melihat berita kan ada tuh daerah tertentu, bisa terjadi di Jawa, bisa terjadi di tapi kadang-kadang juga tidak terlalu lama ya. Ketika bergerak dia menghancurkan atap rumah atau sebagainya, merusak kendaraan. Nah, ini bagian juga dari ini ya. Jadi selain biasanya sih bencana-bencana itu kan kalau perencanaan kan dia hubungannya dengan yang geofisik ini, dia ke arah kebencanaan sebenarnya itu irisannya. Nah, kebanyakan yang diantisipasi itu bencana-bencana yang berasal dari aspek-aspek geologi batuan. Tadi itu gempa, paling banyak gempa. Ya, tsunami juga tadi ya di pesisir. Gunung berapi juga. Namun terkadang luput dari yang tadi bagus, yang dari siklon itu kan bencana meteorologi ya. Nah, jadi yang dari bawah ya diprediksi, diantisipasi, tapi lengah dari yang atas, maksudnya bencana yang dari itu, meteorologi yang dari angin. Ternyata itu juga bencana ya, kalau memang itu bersifat lokal dan sering terjadi. Nah, itu kan berarti harus diantisipasi itu. Ya. Jadi kalau terjadi itu kan berbahaya gitu. Nah, kalau yang fenomena tersebut tidak bisa dihilangkan, kitanya yang menyesuaikan dengan alam. Ya. Seperti tadi siklon itu kan macam-macam itu kan dia bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Ya kita tidak bisa menghilangkan itu. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Dengan apa? Misalnya bangunannya, jadi rumah atau permukiman yang tahan terhadap, kalau yang gempa sudah banyak ya, pemukiman tahan gempa itu ada tuh. Biasanya di daerah-daerah yang kena gempa itu dibangun lagi, dan banyak tuh ada bantuan dari dalam negeri atau luar negeri. Mereka mempunyai model-model bentuk rumah housingnya. Seperti di Jogja waktu itu kan ada gempa ya. Nah kemudian ada model rumah anti gempa seperti rumah itu Teletubbies yang bulat-bulat itu. Bulat-bulat itu. Nah rumah ini dia anti gempa. Tapi dia gempanya kan kalau di Jogja itu waktu itu kan dia baru arahnya itu dia yang horizontal. Ya. Yang mendatar saja gitu. Ternyata yang terjadi di Sulawesi yang fluktuasi itu, yang sampai tenggelam ya, bahkan bisa berjalan itu daratan itu. Kenapa? Karena pengendapan pasir itu dari pesisir itu terus menerus kan. Nah tanah itu kebanyakan pasir. Nah kita belajar pedologi jadinya kan, kemarin ada kerikil, pasir,
lempung. Ya, kerikil namanya kerikil kan batunya agak keras ya. Kemudian pasir yang lebih halus, lebih jadi tanah jadi lempung. Nah, di Sulawesi itu kan kebanyakan pasir dari laut dan pasir. Sehingga dalam jangka waktu yang puluhan tahun, mungkin setahun tuh tanah di bawahnya tuh lebih banyak pasirnya. Meskipun atasnya ya lempung ya. Nah, itu kan dia tidak kuat, tidak menyatu, tidak konkret. Sehingga apa? Ya ketika adanya gempa, kan digerakkan gempa itu. Dan gerakan gempanya itu waktu yang di Sulawesi itu tidak cuma horizontal tapi vertikal. Nah, akhirnya terjadilah fenomena itu, daratan yang berjalan, ya kan? Dan bahkan ada yang tenggelam, kan itu kan tenggelam kan rumah itu, masuk ke dalam, keluar lagi, ada yang keluar lagi kan. Jadi kayak mixer itu kayak jadi adonan itu, jadi adonan kue, jadi dari atas masuk ke bawah, naik lagi ke atas. Kalau yang berhentinya di bawah ya udah di dalam batu. Nah, daerah seperti itu melihat kondisi geologinya, nah berarti cocoknya dibangun perumahannya, rumahnya itu ternyata tidak cocok dengan yang ada di Jogja, bangunannya bisa tenggelam lagi. Jadi berarti harus membuat lagi, merancang bangunan housingnya yang sesuai dengan fenomena yang terjadi. Nah, kalau sekarang yang terjadi seperti tadi siklon tadi, berarti kan harus membuat permukimannya yang tahan dari siklon ini. Bagaimana caranya? Ya, ini mungkin harus kerjasama dengan arsitektur atau sipil. Rumah yang housing yang tahan siklon, kan yang dihajar atasnya ya, bukan bawahnya. Kalau geologi kan bawahnya pondasi yang diajar, kalau ini atapnya. Nah, atap yang tidak terbang kalau ada siklon, kuat, dan juga bahan bangunannya. Kalau di ini kan di bawah itu kalau tidak kuat kan dia bisa retak-retak pas ini ya, bangunan runtuh. Nah, kalau dari atas bagaimana itu kan? Apakah bahannya atau kekuatannya sehingga kalau ada datang siklon itu dia tidak terbang atapnya dan sebagainya. Ini harus diperhatikan juga. Banyak kan kalau pola ruang, kalau dalam perencanaan yang banyak ini kan perumahan atau pemukiman, karena pemukiman isinya kan manusia. Kalau industri, ya industri juga sih manusia juga. Tapi yang paling banyak itu biasanya itu. Nah, itu yang benar-benar safety di wilayah permukiman ini. Perumahan, safety dari bencana geologinya ataupun tadi yang kita bacakan meteorologi nih, berarti bahaya dari siklon dan juga yang lainnya, angin-angin lokal lainnya, angin puting beliung, angin puyuh, angin macam-macam itu ya, yang terjadi secara lokal. Kalau fenomenanya itu hanya sesaat saja, setelah itu tidak ada lagi, tahun-tahun berikutnya nggak ada, mungkin hanya satu itu. Berarti itu adalah fenomena meteorologi yang hanya sesaat. Tapi kalau dia ternyata beberapa tahun berkala, ada lagi terus, berarti memang ini pengamatan cuacanya setelah diamati dia ada siklusnya gitu, atau bisa diprediksi kalau kecepatan udaranya sekian, ini kemungkinan akan datang siklon nih, atau angin-angin yang ini ya, angin-angin merusak tadi itu, atau kalau ada kelembapan atau beda tekanan udara dan sebagainya. Nah, ini kemungkinan. Nah, berarti juga harus menyesuaikan juga kondisinya dalam perencanaan wilayahnya, perencanaan kotanya. Baik, ada lagi? Iya Pak. Berarti Pak kalau misal kayak yang di ini Pak, kan di Saudi ada dataran tinggi kayak di Taif Pak. Berarti sama di Jeddah iklimnya beda Pak? Iya, beda itu. Jadi kalau di Taif itu kayak di puncak dingin ya, kan ada hujan terus. Kalau di bawah itu ya di Jeddah itu ya panas.
kan ininya rumusnya itu kalau naik 1 meter turun setengah apa namanya 0,5 derajat Celcius ya. Jadi kalau semakin naik terus semakin tinggi, maka penurunannya semakin tinggi juga, maka semakin dingin. Kalau makanya yang paling dingin itu kan di atap langit, atap dunia itu pegunungan apa namanya itu ini ya di Tibet itu Himalaya. Nah dia kan sangat tinggi tuh, mungkin 8.000 meter ya, mungkin hampir 10.000 kali ya. Di Indonesia nggak ada yang sampai tingginya gunung itu atau daratannya sampai 8.000, nggak ada. Paling tinggi mungkin di itu ya, mungkin di Papua kali itu yang Jaya itu ya. Itu pun 5.000-an. 5.000-an. Di NTB sebenarnya itu tinggi tadinya, Rinjani. Itu nyampe 5.000 ya, tapi kan meletus gunungnya jadi tinggal 3.000-an. Itu tapi hanya gunung, bukan dataran ya. Kalau yang gunung yaitu paling tinggi itu mungkin 5.000 ke atas, 4.000-an lah. Rata-rata gunung di Indonesia 2.000 sampai 3.000 meter. Ya gunung-gunung apa misalnya yang tinggi ya. Kalau di Sumatera Kerinci, kalau di Jawa gunung Selamat atau gunung Rinjani. Terus kalau di mana di masing-masing ada gunungnya sih ya. Nah itu paling 2.000 sampai 3.000. 3.500 itu paling tinggi. Biasa kalau kita tahu gunung-gunung lain tuh coba aja naik ke gunung yang paling tinggi di misalnya di Jawa ya, di Rinjani sampai ke puncaknya. Nah itu nanti kelihatan gunung-gunung lainnya tuh. Jadi ketika kita di atas gunung itu, di puncaknya itu awannya di bawah kaki. Terus di situ kelihatan gunung-gunung lainnya. Ada yang lebih tinggi, ada yang nah itu kayak di studio aja tuh. Nah, jadi satu Jawa itu kelihatan yang tinggi, oh nih gunung apa itu ya, mungkin Gunung Arjuna atau Gunung Bromo, enggak Gunung Bromo di bawahnya dan lainnya lah. Nah kalau sudah 5.000, 8.000, bahkan 10.000 ya seperti di Himalaya itu mungkin sampai 8.000-an, 10.000. Nah berarti itu sudah sangat tinggi sekali, sangat dingin sekali, minus mungkin. Ya, meskipun dia musimnya belum musim hujan, belum musim dingin ya, misalnya musim panas, tapi karena wilayahnya tinggi itu dinginnya karena dingin ketinggian itu sama seperti di puncak ya. Jadi kalau di musim panas kita naik, kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya itu ya, di puncak kita naik ke puncak ya tetap aja dingin meskipun di musim panas ya, atau di pegunungan Lau kalau di Jawa ya, di Jawa apa dekat Jogja itu juga di Bromo kan dingin karena ketinggian. Nah, ketinggian ini nah apa namanya yang ya rumusnya seperti itu. Jadi naik 1 meter itu berarti suhu turun 0,5 ya, 0,5 atau 1 derajat Celcius atau 0,5 derajat Celcius. Ininya apa ya? Ini yang seorang ahli ahli yang mengatakan seperti itu. Baik, ada lagi? Baik, cukup ya. Oh ini 27 berarti hadir semua nih. 26 ya. Udah, berarti nggak usah di absen lah. Satu-satu nggak usah di absen. Satu berarti ini udah hadir semua. Nanti Bapak yang absen sendiri. Jadi udah hadir semuanya di 26 mahasiswa. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Kita akhiri kuliah kita pada hari ini tentang meteorologi. Nanti pekan depan klimatologi
Itu yang kuliah yang terakhir. Setelah itu udah kita UTS. Nah, baik itu saja dari Bapak, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih, Pak. pagi. Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak.